Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman semua dan juga ibu dosen yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu buah bahan diskusi atau topik presentasi yang sebenarnya sudah dipresentasikan sebelumnya bersama teman-teman kelompok saya. Untuk topik saya sendiri yaitu sumber daya alam. Baik, tanpa menunggu lebih lama, saya akan memulai presentasi saya. Nah, yang pertama-tama kita perlu tahu nih, apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang hayati, kemudian non-hayati, dan juga ada sumber daya alam yang dibuat oleh manusia. Untuk sumber daya alam sendiri ada seperti air, udara, tanah, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain. Kemudian karena kita memahami bahwa sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh manusia, jadi kita perlu untuk menjaganya. Dan bagaimana caranya untuk membuat sumber daya ini terus ada demi kelangsungan hidup kita. Pertama-tama, kita akan membahas dulu nih mengenai apa saja sih klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Oke. Di dalam klasifikasi ini, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Pertama, berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan potensinya, juga ada berdasarkan jenisnya. Untuk berdasarkan sifat sendiri, sumber daya alam dapat diperbaharui adalah klasifikasi yang pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang dapat diperbaharui oleh lingkungan dalam waktu yang relatif cepat. Jadi sumber daya ini banyak diinginkan karena sering terjadi pembaharuan. Contohnya hewan, tumbuhan, air, tanah, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak mudah diperbarui oleh lingkungan. Sumber daya ini tuh membutuhkan waktu beratus-ratus tahun, bahkan lama sekali untuk bisa diperbaharui. Contohnya seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lainnya. Kemudian ada klasifikasi SDA berdasarkan potensinya. Nah, untuk potensinya ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya material. Sumber daya material adalah aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Contohnya, perlengkapan pembangunan, kayu, batu, emas, tembaga, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah sumber daya energi. Nah, sumber daya energi ini secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Seperti yang kita tahu, sumber energi itu adalah minyak, gas, batu bara, air. Air itu biasanya dimanfaatkan untuk tenaga air ya. Kemudian sumber daya ruang. Sumber daya ruang ini adalah ruang bebas untuk bergerak, contohnya arena bermain. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan jenis. Ada sumber daya abiotik. Nah, sumber daya alam abiotik ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya yang non-abiotik dan juga abiotik. Untuk sumber daya abiotik sendiri merupakan sumber daya yang non-hayati, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Kemudian ada sumber daya alam hayati atau biotik, disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam. Nah, manusia itu kan selaku makhluk yang memerlukan sumber daya alam dalam kehidupan setiap harinya, kita tentunya sudah pasti harus mengelola sumber daya alam itu dengan senantiasa terpelihara. Apabila sumber daya alam yang kita butuhkan ini rusak atau musnah, kehidupan dapat tersendat atau bahkan kita sendiri juga ikutan musnah. Nah, berikut kami mencoba untuk memberikan berbagai cara untuk pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adalah pengelolaan sumber energi alam bersumber pada prinsip berwawasan area dan berkelanjutan. Di sini kita punya beberapa jenis. Ada penghijauan dan reboisasi, kemudian ada penertiban pembuangan sampah, kemudian ada pengendalian wilayah air aliran sungai.
Berikutnya, ada konsep pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber energi alam bersumber pada prinsip berwawasan area dan berkelanjutan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan air limbah dan sengkedan. Kemudian ada konsep pengelolaan sumber daya alam dengan pengelolaan sumber energi bersumber pada prinsip mengurangi. Nah, di sini kita bermaksud untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia itu dengan secukupnya tanpa berlebihan, karena itu bisa menyebabkan sumber daya yang kita butuhkan itu musnah lebih cepat daripada seharusnya. Manusia itu perlu memerlukan bermacam sumber daya alam, dan mengambil sumber daya alam tidak boleh mengambil melebihi dari apa yang kita butuhkan. Pengambilan yang berlebihan bisa merusak lingkungan serta mengganggu ekosistem sekitarnya. Suatu tindakan terhadap suatu sumber daya alam efeknya akan terasa pula sumber daya alam yang lain. Sebab sumber daya alam punya sifat saling bergantung satu sama lainnya. Berikutnya adalah konsep pengelolaan SDA menggunakan sumber energi alam bersumber pada prinsip daur ulang. Terdapat dua sistem pengelolaan sampah, ialah resmi dan secara informal. Nah, biasanya yang resmi ini adalah pengelolaan sampah yang berasal langsung dari pemerintah, sedangkan yang informal ini biasanya limbah-limbah rumah tangga yang dikelolakan pribadi dari rumah tangga penghasil limbah tersebut. Berikutnya adalah prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup, antara lain yaitu pertama di bidang kehutanan. Nah, untuk di bidang kehutanan sendiri ini kita bisa lakukan upaya dengan cara untuk tidak menebang pohon secara berlebihan. Tapi selain kita menebang pohon, kita juga harus menanam kembali agar dilakukan dengan seimbang sehingga hutan tetap lestari. Kemudian memperketat pengawasan terhadap penebangan-penebangan liar dan memberikan hukuman yang tepat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Atau yang biasanya kita sebut itu illegal logging ya teman-teman. Kemudian penebangan pohon harus dilakukan secara bijaksana. Pohon yang ditebang hendaknya yang besar dan tua agar pohon-pohon yang kecil dapat tumbuh subur kembali. Kemudian rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan cara pengelolaan dan pengolahan tanah, sistem irigasi, pola tanam, pemberantasan hama dan gulma, pencemaran air dan sebagainya. Untuk daerah rawan erosi, terutama di daerah bantaran sungai, lereng pegunungan, dilakukan dengan cara penanaman dengan terasa ring. Nah, tanaman penguat pola tanaman lain di lahan terbuka seperti ke lahan model kontur. Kemudian ada rehabilitasi lahan hutan dengan pola ladang berpindah, bisa dilakukan dengan cara memberi pengarahan tentang kerugian ladang berpindah kepada masyarakat. Nah, biasanya itu kan kalau di Kalimantan sendiri kita masih punya tradisi berpindah lahan dari bukit ke bukit biasanya, tapi kayaknya udah mulai berkurang ya, karena biasanya kan sekarang lahan itu sudah harus dibeli. Kemudian ada di bidang pertanian dulu. Nah, untuk di bidang pertanian, ada mengubah sistem pertanian berladang, yang seperti saya maksudkan tadi, supaya tidak berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah pertanian yang dilakukan pada lahan tidak rata, supaya dibuat teras-teras yang terasering itu tadi, sebagai bahan erosi dapat diperkecil. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan pestisida yang banyak digunakan untuk pemberantasan hama tanaman dengan cara memperbanyak predator hama tanaman, karena pemakaian pestisida dapat mencemarkan air dan juga tanah. Lalu ada juga bidang industri.
Nah, untuk bidang industri ini, limbah-limbah industri yang dibuang ke dalam tanah maupun perairan harus dinetralkan terlebih dahulu, sehingga limbah yang dibuang tersebut itu nanti bisa bebas dari bahan-bahan pencemaran. Oleh karena itu, setiap industri wajib memiliki pembuatan atau pengolahan limbah industrinya sendiri. Berikutnya adalah mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap industri yang berasalkan dari pembakaran yang menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, biasanya pabrik-pabrik itu diwajibkan melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan ini dilakukan dengan cara menanami lahan atau halaman-halaman dengan tumbuhan hijau. Terakhir adalah mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bumi dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA, energi panas bumi, sinar matahari, dan sebagainya. Setelah bidang industri, kita juga punya cara-cara untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di bidang perairan. Untuk perairan sendiri, sudah ada beberapa peraturan seperti melarang pembuangan limbah rumah tangga, sampah-sampah dan benda-benda lainnya ke sungai maupun laut, karena sungai dan laut merupakan bukan tempat pembuangan sampah. Kemudian perlu dibuat aturan yang ketat untuk penggalian pasir di laut sehingga tidak merusak lingkungan perairan laut sekitarnya. Juga pengambilan karang di laut yang menjadi tempat pengembangbiakan ikan-ikan harus dilarang. Kemudian perlu juga dibuat aturan-aturan penangkapan ikan di sungai atau laut seperti larangan menggunakan bom ikan, pemakaian pukat harimau di laut yang dapat menjaring ikan sampai sekecil-kecilnya dan sebagainya. Karena itu bisa menyebabkan ikan dan juga ekosistem di laut itu rusak. Berikutnya adalah flora dan fauna. Nah, untuk melestarikan flora dan fauna kita bisa dilakukan beberapa upaya, seperti memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang mengambil flora dan membunuh fauna yang dilindungi. Kemudian menetapkan kawasan perlindungan bagi flora fauna langka seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan lain-lain. Dan dari segala bidang tentunya harus diperkuat dari perundang-undangan sendiri. Nah, Indonesia punya undang-undang khusus untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Bisa teman-teman baca dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan sanksi hukuman yang berat bagi pelanggar-pelanggar lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan undang-undang. Di sana lengkap sekali mengenai, terutama di pasal 6 ayat yang pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan. Selain itu ada juga di pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar buku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berikutnya yang terakhir ada di pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa perusahaan industri itu wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta 180 pencegahan timbulnya kerusakan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Ya, itu dia teman-teman hasil dari presentasi saya pada saat ini. Kesimpulannya adalah tiap makhluk hidup menginginkan supaya tempat hidup diberikan kenyamanan serta asik, seluruhnya demi untuk kelangsungan hidup individu dan individu lainnya. Suatu ekosistem memiliki stabilitas tertentu, semakin besar keanekaragaman ekosistem, semakin besar pula stabilitasnya. Misalnya hutan tropis yang terdiri dari beraneka ragam tanaman ataupun hewan yang meski tanpa perawatan tetap bisa melakukan hidupnya. Sebaliknya, suatu ladang ataupun sawah yang terdiri atas bagian tanaman namun memiliki stabilitas yang kecil tentunya memiliki bantuan dari manusia untuk merawat ekosistemnya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Baik William Purba mengucapkan dadah, sampai bertemu di semester berikutnya.